Selamat datang di channel Mr. Setiana. Channel indahnya berbagi. Misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah bukan hanya hijrah fisik, melainkan sebuah titik balik penting dalam sejarah Islam. Di kota bercahaya ini, beliau meletakkan dasar bagi sebuah masyarakat yang berlandaskan keadilan, persaudaraan, dan nilai-nilai ilahi. Presentasi ini akan mengupas tuntas misi luhur dan strategi dakwah visioner yang diemban Nabi dalam membangun peradaban Islam di Madinah. Misi utama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW memikul 3 misi fundamental yang menjadi pilar pembangunan masyarakat Islam dan penyebaran risalah ilahi. Misi-misi ini tidak hanya berorientasi spiritual, tetapi juga sosial dan politis, membentuk kerangka bagi sebuah peradaban baru. Pertama, membangun masyarakat kuat. Kedua, menyebarkan ajaran Islam, dan ketiga, mendirikan negara Islam. Pilar pertama strategi dakwah, pembangunan masjid. Salah satu langkah pertama dan terpenting Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah pembangunan Masjid Nabawi. Masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan sebuah institusi multifungsi yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Islam. Pertama, pusat ibadah dan spiritual. Menjadi tempat utama untuk salat berjamaah, pengajian Al-Quran, dan kegiatan zikir, memperkuat ikatan spiritual umat. Kedua, sebagai pusat pendidikan dan ilmu. Masjid berfungsi sebagai madrasah terbuka, tempat Nabi mengajarkan Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu Islam lainnya kepada para sahabat, meletakkan dasar pendidikan Islam. Membangun fondasi sosial, persaudaraan, dan toleransi. Nabi Muhammad SAW memahami bahwa kekuatan sebuah masyarakat terletak pada persatuannya. Di Madinah, beliau menerapkan strategi sosial yang brilian untuk menciptakan harmoni dan kerukunan, baik di antara sesama muslim maupun dengan komunitas non-muslim. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kedua, Piagam Madinah. Toleransi dan kerukunan yang ditanamkan melalui Piagam Madinah menjadi contoh awal bagaimana Islam menghargai keberagaman dan membangun masyarakat sipil yang adil. Ketiga, penguatan ekonomi, kemandirian umat. Selain aspek spiritual dan sosial, Nabi Muhammad SAW juga memberikan perhatian serius pada pembangunan ekonomi umat. Beliau memahami bahwa kemandirian ekonomi adalah kunci untuk stabilitas dan kemajuan masyarakat Islam. 1. Mendirikan pasar Islam. 2. Prinsip ekonomi Islam. 3. Pemberdayaan ekonomi umat. Pembangunan ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk kekayaan materi, tetapi juga untuk menciptakan sebuah sistem yang mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. 4. Perluasan dakwah dan diplomasi. Setelah fondasi internal masyarakat Madinah kokoh, Nabi Muhammad SAW mulai memperluas jangkauan dakwahnya keluar. Strategi ini melibatkan pengiriman utusan dan menjalin hubungan diplomatis dengan berbagai suku dan wilayah. Mengirim utusan dakwah, menjalin hubungan diplomatis, ekspedisi militer, opsional. Dalam beberapa kasus, jika dakwah damai dihalangi atau ada ancaman dari luar, Nabi juga memimpin ekspedisi militer untuk menjaga keamanan umat dan membuka jalan bagi dakwah. Pendekatan multi-aspek ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi dalam menyebarkan Islam, menggabungkan persuasi damai dengan diplomasi strategis dan pertahanan diri yang diperlukan. 5. Penguatan internal, pembinaan ukhuwah dan akidah. Di samping pembangunan ekonomi dan perluasan dakwah, Nabi Muhammad SAW juga secara intensif membina aspek internal umat Islam. Ini mencakup penguatan ikatan persaudaraan dan pendalaman pemahaman agama. Pertama, pembinaan ukhuwah Islamiyah, menanamkan nilai-nilai persaudaraan sejati, kasih sayang, dan tolong-menolong antar sesama muslim, membentuk tubuh yang satu dan saling menguatkan. Kedua, pembinaan ibadah, mengajarkan tata cara ibadah yang benar, salat, puasa, zakat, haji, serta makna di balik setiap ibadah, sehingga umat menjalankan syariat dengan penuh kesadaran dan kekhusyukan. Ketiga, pembinaan akidah, memberikan pemahaman yang kokoh tentang tauhid, keesaan Allah, rukun iman, dan prinsip-prinsip dasar akidah Islam, agar keyakinan umat tidak goyah. Keempat, pembinaan muamalah, mendidik umat tentang etika dan hukum dalam berinteraksi sesama manusia, jual beli, pernikahan, warisan,
menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis dalam segala lini kehidupan. Dampak jangka panjang strategi dakwah Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah memiliki dampak yang transformatif dan bertahan lama, tidak hanya bagi Jazirah Arab tetapi juga bagi dunia. Ini menunjukkan visi kenabian yang melampaui zamannya. Warisan abadi Madinah. Misi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah sebuah mahakarya kepemimpinan yang telah membentuk sejarah dunia. Dari sebuah komunitas kecil, beliau membangun sebuah peradaban yang berlandaskan nilai-nilai ilahi, keadilan, dan persaudaraan. Warisan Madinah terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini, mengajarkan pentingnya membangun masyarakat yang bermoral, mandiri, dan inklusif. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah memiliki dampak yang transformatif dan bertahan lama, tidak hanya bagi Jazirah Arab tetapi juga bagi dunia. Ini menunjukkan visi kenabian yang melampaui zamannya. Terima kasih, semoga bermanfaat.